Kaidah kedua, menjadikannya menarik. Bab 8, bagaimana menjadikan kebiasaan tidak dapat ditolak. Pada 1940, seorang ilmuwan Belanda bernama Nico Tinbergen mengadakan serangkaian eksperimen yang mengubah pemahaman kita tentang apa yang memotivasi kita. Tinbergen yang akhirnya meraih penghargaan Nobel untuk karyanya, meneliti camar herring, burung abu-abu dan putih yang sering terlihat terbang di sepanjang pesisir Amerika Utara. Camar herring dewasa mempunyai titik merah kecil pada paruh dan Tinbergen melihat bahwa anak-anak burung yang baru menetas akan mematuk titik itu setiap kali ingin makan. Untuk membuat eksperimen, ia membuat sekumpulan paruh tiruan dari karton, hanya kepala tanpa badan. Ketika burung dewasa pergi mencari makan, ia mendekati sarang dan menyorongkan paruh tiruan itu ke hadapan bayi-bayi burung. Paruh itu jelas-jelas terlihat palsu, jadi ia mengandaikan bayi-bayi burung itu akan menolaknya mentah-mentah. Namun ketika melihat titik merah pada paruh karton, bayi-bayi camar itu mematuk seperti yang biasa mereka lakukan terhadap paruh induk mereka. Mereka memiliki preferensi yang jelas terhadap bintik. Seakan preferensi itu telah diprogram secara genetik saat lahir. Tak lama kemudian, Tinbergen mendapati makin besar bintik merah, makin cepat bayi camar mematuk. Akhirnya, ia membuat paruh dengan 3 bintik merah besar di bagian atas. Ketika ia menaruhnya di depan sarang, bayi-bayi burung menyambut dengan sangat bergairah. Mereka mematuk bintik-bintik merah itu seolah mendapatkan paruh paling besar yang pernah mereka lihat. Timbergen dan rekan-rekannya mendapati perilaku serupa pada satwa-satwa lain. Sebagai contoh, angsa greylag adalah burung yang membuat sarang di tanah. Terkadang ketika sang induk menggerakkan tubuh, ada saja telur yang menggulir dan menggelinding ke semak-semak di dekat situ. Kalau ini terjadi, sang induk mendatangi telur tersebut lalu menggunakan paruh dan lehernya untuk menariknya ke dalam sarang. Timbergen mendapati bahwa angsa akan menarik benda bundar apapun yang ada di dekat sarang, entah bola biliar atau bola lampu, ke dalam sarang. Makin besar benda itu, makin bersemangat sang angsa. Ada angsa yang bahkan sangat bergairah menggelindingkan bola voli ke sarangnya, lalu duduk untuk mengeraminya. Seperti bayi camar yang secara otomatis mematok bintik-bintik merah, angsa greylag juga menuruti aturan dalam nalurinya. Ketika melihat benda bundar dekat sarang, aku harus menggelindingkannya ke dalam sarang. Makin besar benda bundar itu, makin besar kewajibanku untuk mendapatkannya. Agaknya otak tiap hewan sudah terisi aturan-aturan tertentu seputar perilakunya, dan ketika ada versi lebih besar dari yang diinformasikan oleh aturan itu, versi itu sama menariknya seperti pohon Natal. Ilman menyebut petunjuk yang dibesar-besarkan ini supernormal stimuli. Rangsangan supernormal ini adalah versi yang lebih besar dari realitas. Misalnya paruh dengan 3 bintik merah atau telur seukuran bola voli, dan benda tersebut bermunculan tanggapan yang lebih kuat daripada biasanya. Manusia juga cenderung terkecoh oleh versi-versi lebih besar dari realitas. Junk food misalnya, cenderung membuat sistem ganjaran kita kacang. Setelah menghabiskan ratusan ribu tahun berburu dan mencari makan di alam liar, otak manusia berkembang ke tingkat yang sangat menghargai garam, gula, dan lemak. Makan makanan seperti itu seringkali kaya kalori dan sangat langka ketika nenek moyang kita sedang menjadi perambah di savana. Ketika Anda tidak tahu di mana Anda akan mendapatkan makanan lagi, makan mungkin semata strategi yang dahsyat untuk bertahan hidup. Namun, sekarang kita tinggal di lingkungan yang kaya-kaya kalori. Makanan berlimpah, tapi otak Anda terus mendambakannya seperti ketika makanan masih langka, memberi nilai tinggi pada garam, gula, dan lemak tak lagi menguntungkan bagi kesehatan kita. Tapi gairah terhadap unsur-unsur itu tetap ada karena pusat ganjaran di otak tidak berubah selama kira-kira 50.000 tahun. Industri makanan modern bergantung pada pengembangan naluri-naluri paleolitis lebih dari tujuan evolusionernya. Sasaran utama ilmu makanan adalah menciptakan produk-produk yang lebih menarik bagi konsumen. Hampir setiap makanan dalam kantong, kotak, atau stoples ditingkatkan dengan suatu cara, termasuk dengan menambahkan perisa. Perusahaan menghabiskan jutaan dolar untuk menemukan tingkat kerenyahan yang paling memuaskan pada keripik kentang atau tingkat sengatan yang paling mengasihkan pada minuman soda. Semua bagian bertujuan mengoptimalkan rasa suatu produk di mulut Anda. Kualitas yang dikenal sebagai oral sensation, kentang goreng misalnya, menghadirkan perpaduan yang sangat menarik, warna coklat keemasan dan renyah di bagian luar, empuk dan lembut di bagian dalam.
Makanan orang lain meningkatkan kontras yang dinamis dalam hal kombinasi sensasi, misalnya renyah dan penuh krim. Bayangkan kenikmatan keju yang meleleh di bagian atas kulit pizza yang renyah, atau kerenyahan kue Oreo yang dipadukan dengan kelembutan bagian dalamnya. Dengan makanan alami yang tidak diolah, Anda cenderung mengalami sensasi yang sama berulang-ulang, bagaimana rasa kubis ketika Anda menggigitnya untuk ke-17 kali. Setelah beberapa menit, otak Anda tidak berminat lagi dan Anda mulai merasa kenyang. Namun makanan dengan kontras dinamis yang tinggi membuat pengalaman Anda selalu baru dan menarik, membuat Anda ingin menyantapnya lagi dan lagi. Akhirnya, strategi-strategi seperti itu memungkinkan ilmuwan makanan menemukan bliss point untuk tiap produk, kombinasi tepat antara garam, gula, dan lemak yang membuat otak Anda bergairah dan membuat Anda terus-menerus menginginkannya. Hasilnya tentu saja adalah Anda makan lebih dari semestinya karena makan yang luar biasa lezat jelas lebih menarik bagi otak manusia. Seperti kata Stephen Bean, pakar ilmu saraf yang mengusulkan diri pada perilaku makan dan obesitas, kita menjadi kelewat pandai dalam menekan tombol kita sendiri. Industri makanan modern dan kebiasaan makan berlebihan yang ditimbulkannya hanya salah satu contoh hukum kedua perubahan perilaku menjadikannya menarik. Makin menarik suatu kesempatan, makin besar peluangnya menjadi pembentuk kebiasaan. Coba perhatikan sekeliling kita. Masyarakat kita dicekoki dengan versi-versi realitas yang direkayasa habis-habisan sehingga lebih menarik daripada dunia yang pernah ditinggali oleh nenek moyang kita. Toko menampilkan manekin dengan pinggul dan dada sempurna untuk menjual busana. Media sosial menghadiahkan like dan pujian lebih banyak dalam beberapa menit dibanding yang pernah kita dapatkan di kantor atau di rumah. Pornografi online menghadirkan tayangan merangsang pada tingkat yang mustahil ditiru dalam kehidupan nyata. Iklan diciptakan dengan kombinasi yang ideal dalam pencahayanya, rias profesional, dan penyuntingan menggunakan Photoshop. Bahkan sosok yang dijadikan model tidak mirip lagi dengan sosok pada citra akhir yang dihasilkan. Inilah rangsangan-rangsangan supernormal dalam dunia modern kita. Orang melebihkan fitur-fitur yang secara alami menarik bagi kita, dan naluri kita bertambah liar karenanya, menjadikannya kita mengembangkan secara berlebihan kebiasaan berbelanja, kebiasaan bermedia sosial, kebiasaan menonton pornografi, kebiasaan makan, dan banyak lagi. Bila sejarah dijadikan panduan, peluang-peluang di masa mendatang akan lebih menarik daripada peluang-peluang saat ini. Kecenderungan mencari ganjaran menjadi lebih terkonsentrasi dan rangsangan untuk menjadi lebih daripada saat ini makin memikat. Junk food adalah bentuk kalori yang lebih terkonsentrasi daripada makan alami. Minuman keras adalah bentuk alkohol yang lebih terkonsentrasi daripada bir. Video game adalah bentuk permainan yang lebih terkonsentrasi daripada permainan papan yang tradisional. Dibandingkan dengan yang alami, pengalaman-pengalaman syarat kenikmatan ini sulit ditolak. Otak kita sama seperti nenek moyang, tapi dengan godaan-godaan yang tak pernah mereka hadapi. Bila ingin meningkatkan peluang terjadinya perilaku, Anda perlu menjadikannya menarik. Selama diskusi kita tentang hukum kedua, tujuan kita adalah belajar cara menjadikan kebiasaan-kebiasaan kita tidak dapat ditolak, karena tidaklah mungkin mengubah setiap kebiasaan menjadi rangsangan yang super normal. Kita bisa menjadikan suatu kebiasaan lebih menarik untuk melakukannya. Kita harus mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan gairah atau craving dan cara kerjanya. Kita mulai dengan mencermati ciri biologis yang ada pada semua kebiasaan, lonjakan dopamin. Lingkaran umpan balik yang digerakkan oleh dopamin. Ilmuwan dapat memantau kapan persisnya kebangkitan selera berlebihan terjadi dengan mengukur neurotransmitter yang disebut dopamin. Pentingnya dopamin mulai disadari pada 1954 ketika ahli ilmu saraf James Olds dan Peter Mills melakukan eksperimen yang mengungkapkan proses neurologis di balik gairah atau craving dan hasrat atau desire dengan menanamkan spektroda di otak tikus. Peneliti mengeblok pelepasan dopamin. Di luar dugaan ilmuwan, tikus kehilangan semangat hidup sama sekali. Mereka kehilangan selera makan, mereka tidak mau berhubungan seks, mereka tidak menginginkan apapun. Dalam beberapa hari, hewan-hewan itu mati kehausan. Dalam kajian-kajian lanjutan, ilmuwan-ilmuwan lain juga menghalangi pelepasan dopamin dalam otak. Tapi kali ini mereka menyemprotkan sedikit air gula ke mulut tikus-tikus yang kekurangan dopamin. Wajah tikus-tikus kecil itu terkesan bersemangat dan senang setelah merasakan kelezatan itu. Bahkan, walaupun dopamin dihalangi, mereka menyukai gula sama seperti sebelumnya. Mereka hanya tidak menginginkannya lagi.
Kemampuan mengalami kenikmatan masih ada, tapi tanpa dopamin, gairah tidak ada, dan tanpa gairah, aksi berhenti. Ketika peneliti lain membalik proses ini dan membanjiri sistem ganjaran dalam otak dan dopamin, hewan-hewan itu menjalankan kebiasaan dengan peningkatan yang luar biasa. Dalam suatu kajian, tikus menerima tambahan dopamin yang kuat tiap kali mengendus ke dalam kotak. Dalam hitungan menit, tikus mengembangkan hasrat yang sangat kuat sehingga mulai mengendus-ngendus ke dalam otak sebanyak 800 kali dalam 1 jam. Manusia tidak terlalu berbeda. Pemain judi slot machine rata-rata memutar roda 600 kali dalam 1 jam. Kebiasaan adalah lingkaran umpan balik yang digerakkan oleh dopamin. Setiap perilaku yang sangat berpulang menjadi kebiasaan, memakai obat bius, makan junk food, bermain video game, melihat-lihat media sosial, berhubungan dengan kadar dopamin yang lebih tinggi. Hal sama berlaku untuk perilaku kebiasaan yang paling mendasar seperti makan, minum, berhubungan seks, dan bergaul. Sudah lama sekali ilmuwan menduga dopamin terkait dengan semua kenikmatan. Padahal sekarang kita tahu dopamin memainkan peran paling penting dalam banyak proses neurologi, termasuk motivasi, belajar, dan memori, hukuman, dan kebencian, termasuk gerakan-gerakan yang disengaja. Ketika sampai pada kaitannya dengan kebiasaan, kesimpulan kita adalah sebagai berikut. Dopamin dilepaskan tidak hanya ketika Anda mengalami kenikmatan, tapi juga ketika Anda mengantisipasinya. Orang yang ketagihan berjudi mengalami lonjakan dopamin tepat sebelum memasang taruhan, bukan setelah mereka menang. Orang yang ketagihan kokain kebanjiran dopamin ketika melihat bubuk itu, bukan setelah memakainya. Setiap kali Anda membayangkan suatu peluang akan memberikan ganjaran kepada Anda, kadar dopamin Anda melonjak karena antisipasi, dan setiap kali dopamin melonjak, begitu pula motivasi untuk beraksi. Antisipasi terhadap ganjaran bukan pemenuhannya yang membuat kita melakukan tindakan. Yang menarik, sistem ganjaran yang diaktifkan dalam otak ketika Anda menerima ganjaran adalah sistem yang sama yang teraktifkan ketika Anda mengantisipasi ganjaran itu. Ini satu alasan mengantisipasi pengalaman seringkali bisa terasa lebih baik daripada ketika mendapatkannya. Sewaktu kanak-kanak, berpikir tentang hari Natal bisa lebih menggairahkan daripada saat membuka hadiah. Ketika sudah dewasa, berkhayal tentang liburan mendatang bisa lebih mengasihkan daripada ketika menjalani liburan itu sendiri. Ilmuwan menyebutnya perbedaan antara ingin dan suka. Otak Anda memiliki jauh lebih banyak rangkaian syarat yang disediakan untuk menginginkannya, ganjaran daripada menyukainya. Pusat-pusat rasa ingin dalam otak berukuran besar. Pangkal otak, nucleus accumbens, ventral tegmental area, dorsal striatum, amygdala, dan bagian-bagian dalam prefrontal cortex. Sebagai perbandingan, pusat-pusat rasa suka dalam otak jauh lebih kecil. Bagian-bagian itu sering disebut hedonic hotspot dan terdistribusi seperti pulau-pulau kecil di seluruh otak. Sebagai contoh, peneliti menemukan 100% nucleus accumbens teraktifkan sewaktu kita sedang ingin. Sementara itu, hanya 10% yang teraktifkan ketika kita sedang suka. Kenyataan bahwa otak mengalokasikan begitu banyak ruang yang berharga untuk kawasan-kawasan yang berperan dalam gairah dan hasrat adalah bukti lebih lanjut tentang peran penting proses ini. Gairah adalah mesin yang mendorong perilaku. Setiap aksi diambil karena antisipasi yang mendahulunya. Gairahlah yang membuat orang memberikan tanggapan. Wawasan ini mengungkapkan pentingnya kaidah kedua perubahan perilaku. Kita perlu membuat kebiasaan kita menjadi menarik karena sesungguhnya harapan mendapatkan pengalaman menyenangkanlah yang memotivasi kita untuk beraksi. Inilah perang strategi yang terkenal sebagai paket godaan. Cara menggunakan paket godaan untuk menjadi kebiasaan lebih menarik. Ronald Byrne, mahasiswa teknik elektro di Dublin, Irlandia senang menonton Netflix, tapi ia juga tahu bahwa ia harus lebih sering berolahraga. Menggunakan keterampilannya, tekniknya, Byrne memodifikasi sepeda statis, menghubungkannya dengan laptop dan pesawat televisi. Kemudian ia menulis program komputer yang akan memungkinkan Netflix dapat ditonton hanya jika ia bersepeda pada kecepatan tertentu. Kalau ia menurunkan kecepatan terlalu lama, apapun yang sedang ditonton akan berhenti sampai ia mulai mengayuh lagi. Kata salah seorang penggemarnya, ia menghilangkan obesitas sambil menonton Netflix. Ia juga menggunakan paket godaan untuk membuat kebiasaan olahraganya lebih menarik. Paket godaan bekerja dengan mengaitkan aksi yang Anda inginkan dengan aksi yang perlu Anda lakukan. Dalam kasus Barin, ia menyatukan menonton Netflix yang ia ingin lakukan dengan mengayuh sepeda statis yang perlu ia lakukan. Dunia usaha ahli dalam memanfaatkan paket godaan. Sebagai contoh, ketika American Broadcasting Company lebih dikenal sebagai ABC meluncurkan acara Kamis malam untuk tayangan film 2014 sampai 2015,
mereka mempromosikan paket godaan dalam skala besar-besaran. Setiap Kamis, perusahaan itu menayangkan 3 serial drama berdasarkan naskah yang ditulis oleh Shonda Rhimes, Grey's Anatomy, Scandal, dan How to Get Away with Murder. Mereka menyebut acara itu Vigit on ABC. Vigit kependekan dari Thanks Good It's Saturday. Selain mempromosikan pertunjukan, ABC mendorong pemirsanya menikmati berondong jagung, minum anggur, dan menikmati malam itu. Andai Kubis, kepala bagian pengatur acara ABC, menjelaskan gagasan di balik kampanye itu. Kami menendang Kamis malam sebagai kesempatan untuk menonton, entah bagi pasangan atau lajang, yang ingin duduk santai sambil menikmati anggur dan berondong jagung. Kecemerlangan strategi ini adalah bahwa ABC menghubungkan yang perlu dilakukan oleh pemirsa, menonton serial drama mereka dengan sesuatu yang sudah diinginkan oleh mereka, duduk santai sambil menikmati anggur dan makan berondong jagung. Sejalan dengan waktu, orang mulai menghubungkan menonton ABC dengan perasaan santai dan terhibur. Jika Anda menyeruput anggur dan makan berondong jagung pada pukul 8 malam setiap Kamis, akhirnya Kamis 8 malam berarti saat untuk bersantai dan bersenang-senang. Ganjaran menjadi terhubung dengan petunjuk dan kebiasaan menyetel televisi menjadi lebih menarik. Anda lebih mungkin merasa suatu perilaku menarik bila dapat melakukannya sambil melakukan sesuatu yang Anda sukai. Mungkin Anda ingin mengetahui gosip terakhir para pesohor, tapi Anda perlu tetap menjaga bentuk tubuh. Menggunakan paket godaan, Anda hanya bisa membaca tabloid dan menonton reality show di sasana kebugaran. Mungkin Anda ingin merawat kuku, tapi juga perlu membersihkan email. Solusinya hanya menjadi perawatan kuku sembari memeriksa email yang sudah lewat waktunya. Paket godaan adalah cara untuk menerapkan teori psikologi yang disebut prinsip Premack. Prinsip karya Profesor David Premack ini mengatakan bahwa perilaku-perilaku yang lebih mungkin akan memperkuat perilaku-perilaku yang kurang mungkin. Dengan kata lain, bahkan seandainya Anda sungguhnya tidak ingin bersihkan email lama, Anda akan bersedia melakukannya bila sambil melakukan sesuatu yang sungguh ingin Anda lakukan. Anda bahkan dapat menggabungkan strategi paket godaan ini dengan strategi menumpuk kebiasaan yang kita bahas di bab 5 untuk membuat seperangkat aturan guna memandu perilaku Anda. Rumus untuk penggabungan penumpukan kebiasaan dan paket godaan. 1. Setelah titik-titik, isilah dengan kebiasaan sekarang, aku akan titik-titik, isilah dengan kebiasaan yang aku perlukan. 2. Setelah titik-titik, isilah dengan kebiasaan yang aku perlukan, aku akan titik-titik, isilah dengan kebiasaan yang aku inginkan. Bila ingin membaca koran, tapi Anda perlu mengungkapkan rasa syukur. Contohnya, 1. Setelah menyeruput kopi pagi, aku akan mengatakan satu hal yang aku syukuri atas kejadian kemarin. Ini kebutuhan. 2. Setelah mengatakan satu hal yang aku syukuri, aku akan membaca koran. Ini keinginan. Bila ingin menonton acara olahraga, tapi perlu melakukan telepon penjualan. Contoh, 1. Setelah kembali dari istirahat makan siang, aku akan menelepon 3 klien potensial. Ini kebutuhan. 2. Sesudah menelepon 3 klien potensial, aku akan memeriksa ESPN. Ini keinginan. Bila ingin memeriksa Facebook, tapi Anda perlu lebih banyak berolahraga. Contohnya, setelah mengeluarkan ponsel, aku akan melakukan burpee 10 kali. Ini kebutuhan. Setelah melakukan burpee 10 kali, aku akan memeriksa Facebook. Ini keinginan. Harapannya pada akhirnya Anda akan lanjut dengan menelepon 3 klien atau melakukan burpee. Karena itu berarti Anda dapat membaca berita olahraga terkini atau memeriksa Facebook. Melakukan hal yang perlu Anda lakukan berarti melakukan hal yang ingin Anda lakukan. Kita mulai bab ini dengan membahas rangsangan supernormal, yaitu versi realitas yang dilebihkan sehingga menaikkan hasrat Anda untuk melakukan aksi. Paket godaan adalah satu cara untuk menciptakan versi kebiasaan yang dilebihkan dengan menghubungkannya dengan sesuatu yang sudah Anda inginkan. Tidaklah mudah merekayasa kebiasaan yang betul-betul tidak dapat ditolak, tapi strategi sederhana ini dapat dipakai untuk menjadikan kebiasaan apapun lebih menarik daripada yang seharusnya. Ringkasan bab 8. Kaidah kedua perubahan perilaku adalah menjadikannya menarik. Makin menarik suatu kesempatan, makin besar peluangnya untuk menjadi kebiasaan. Kebiasaan adalah lingkaran umpan balik yang digerakkan oleh dopamin. Ketika kadar dopamin meningkat, begitu pola motivasi kita untuk beraksi. Antisipasi terhadap ganjaranlah, bukan pemenuhannya, yang membuat kita melakukan aksi. Makin besar antisipasi, makin besar lonjakan dopamin yang terjadi. Paket godaan adalah satu cara untuk menjadikan kebiasaan Anda lebih menarik.
Strategi ini adalah memasangkan aksi yang Anda inginkan dengan sebuah aksi yang Anda butuhkan. Bab 9, peran keluarga dan teman dalam membentuk kebiasaan. Pada 1965, seorang laki-laki Hungaria bernama Laszlo Polgar menulis serangkaian surat yang aneh kepada seorang perempuan bernama Clara. Laszlo adalah sosok yang memiliki keyakinan kuat tentang kerja keras. Pada dasarnya, ia hanya yakin pada hal ini. Ia menolak sama sekali gagasan tentang bakat bawaan. Ia berpendapat dengan latihan yang serius dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik, seorang anak dapat menjadi jenius dalam bidang apapun. Mantranya adalah seorang jenius tidak dilahirkan, tapi merupakan hasil pendidikan dan pelatihan. Laszlo begitu yakin dengan gagasan ini sehingga ingin mengujinya dengan anak-anaknya sendiri. Jadi ia menyurati Clara karena ia memerlukan seorang istri yang bersedia ikut dalam eksperimennya. Clara adalah seorang guru dan walaupun mungkin tidak sengotot Laszlo, ia juga percaya bahwa dengan petunjuk yang tepat, siapapun dapat meningkatkan keahlian mereka. Laszlo memutuskan catur sebagai bidang yang tepat untuk eksperimen itu. Jadi ia membuat rencana untuk membesarkan anak-anaknya menjadi juara catur. Anak-anaknya belajar di rumah, sesuatu yang langka di Hungaria di kala itu. Rumahnya diisi dengan buku-buku catur dan gambar-gambar permainan catur terkenal. Anak-anak akan saling bertanding secara terus-menerus dan mengikuti turnamen-turnamen terbaik yang dapat mereka temukan. Keluarga itu akan membuat sistem arsip yang cermat tentang sejarah turnamen setiap lawan yang dihadapi anak-anak itu. Hidup mereka akan diabadikan untuk catur. Laszlo berhasil meminang Clara dan dalam beberapa tahun keluarga Polgar menjadi orang tua untuk 3 anak perempuan, Susan, Sofia, dan Judith. Susan yang paling besar mulai bermain catur ketika berusia 4 tahun. Hanya 6 bulan ia berhasil mengalahkan pemain dewasa. Sofia, anak tengah, lebih hebat lagi. Pada usia 14 tahun ia menjadi juara dunia dan beberapa tahun kemudian menjadi Grandmaster. Judith si bungsu, terbaik di antara ketiganya. Pada usia 5 tahun, ia mampu mengalahkan ayahnya. Pada usia 12 tahun, ia pemain paling muda dalam daftar 100 pencatur terbaik dunia. Pada usia 15 tahun 4 bulan, ia menjadi Grandmaster termuda sepanjang masa. Lebih muda daripada Bobby Fischer, pemegang rekor sebelumnya. Selama 20 tahun, ia pencatur perempuan peringkat 1 di dunia. Masa kanak-kanak 3 bersaudari Polgar memang tidak umum, namun jika Anda menanyakan kepada mereka, mereka mengaku cara hidup mereka menarik, bahkan sangat mereka nikmati. Dalam wawancara 3 bersaudari itu, menggambarkan masa kanak-kanak mereka sebagai masa yang menyenangkan, bukan memberatkan. Mereka senang bermain catur, mereka tidak pernah merasa cukup dalam kegiatan ini. Laszlo pernah bercerita tentang Sofia yang ia dapati sedang bermain catur di kamar mandi pada tengah malam. Ia menasihati Sofia untuk tidur dengan berkata, "Sofia, tinggalkan catur itu." Namun Sofia menyahut, "Ayah, catur ini tidak ingin aku kesepian." 3 bersaudari Polgar tumbuh dalam budaya yang mengutamakan catur di atas segala hal lain, mendapat pujian karena kegiatan itu, mendapat ganjaran karena prestasi di bidang itu. Dalam dunia mereka, obsesi terhadap catur dianggap normal, dan sebagaimana akan kita lihat, apapun kebiasaan yang dianggap normal dalam kultur Anda berpeluang menjadi perilaku yang paling menarik bagi Anda. Bujuk rayu norma-norma sosial. Manusia sama seperti hewan yang senang bergerombol. Kita ingin merasa bersesuaian, terikat dengan yang lain, dan mendapatkan rasa hormat serta persetujuan dari sesama kita. Kecenderungan-kecenderungan seperti ini sangat penting bagi kemampuan bertahan hidup kita. Dalam sebagian besar sejarah evolusi, nenek moyang kita hidup dalam kelompok, terpisah dari kelompok, atau lebih buruk lagi, diusir dari kelompok. Sama artinya dengan hukuman mati. Serigala yang sendirian akan mati, tapi kelompoknya tetap hidup. Sementara itu, mereka yang berkolaborasi dan memiliki ikatan dengan yang lain merasa makin aman, dapat mempunyai pasangan, dan bisa menikmati sumber daya bersama. Sebagaimana ditulis oleh Charles Darwin. Dalam sejarah panjang umat manusia, mereka yang belajar berkolaborasi dan mampu berimprovisasi secara paling efektiflah yang berhasil bertahan hidup. Akibatnya, salah satu hasrat manusiawi yang paling dalam adalah merasa dimiliki. Preferensi kuno ini memberikan pengaruh yang sangat kuat pada perilaku modern kita. Kita tidak memilih kebiasaan di babak awal hidup kita. Kita meniru. Kita seperti mengikuti naskah yang diberikan kepada kita oleh teman dan keluarga, oleh agama atau sekolah, oleh masyarakat di sekitar kita, dan oleh masyarakat di lingkungan yang lebih besar. Tiap kultur dan kelompok ini memiliki seperangkat harapan dan standar masing-masing. Kapan dan di mana harus menikah, berapa banyak anak yang dilahirkan, hari raya yang harus dirayakan, berapa besar biaya untuk pesta ulang tahun anak. Dalam banyak hal, norma-norma sosial ini adalah aturan-aturan tak terlihat yang menggerakkan perilaku Anda setiap hari. Anda selalu mengingatnya, bahkan meskipun bukan yang paling atas dalam pikiran Anda.
Seringkali Anda mengikuti kebiasaan-kebiasaan dalam kultur itu tanpa berpikir, tanpa bertanya, dan terkadang tanpa mengingat. Seperti ditulis oleh filsuf Prancis Michel de Montaigne, adat dan gaya hidup dalam masyarakat menyapu habis kita semua. Seringkali hidup seiring dan sejalan dengan kelompok tidak terasa sebagai beban. Semua orang ingin merasa dimiliki. Bila dibesarkan dalam keluarga yang memberi Anda ganjaran karena keterampilan catur Anda, bermain catur akan terkesan seperti kegiatan yang sangat menarik. Bila bekerja dalam lingkungan tempat semua orang mengenakan busana mahal, Anda akan cenderung membeli busana yang setara dengan orang lain. Bila semua teman mempunyai gurauan untuk kelompok mereka atau menggunakan frasa baru, Anda ingin memakainya juga, supaya mereka tahu bahwa Anda bagian dari mereka. Perilaku menjadi menarik ketika membantu kita menjadi sesuai. Kita meniru kebiasaan dari ketiga kelompok berikut. 1. Yang akrab dengan kita. 2. Yang banyak. Dan yang ketiga, yang berkuasa. Tiap kelompok menawarkan peluang untuk mendapatkan manfaat dari kaidah kedua perubahan perilaku dan menjadikan kebiasaan kita lebih menarik. 1. Meniru orang yang akrab. Keakraban memiliki pengaruh yang kuat pada perilaku kita. Ini berlaku untuk lingkungan fisik, seperti yang kita bahas dalam bab 6, tapi juga untuk lingkungan sosial. Kita meniru kebiasaan orang-orang di sekitar kita. Kita meniru cara orang tua kita menghadapi perbedaan pendapat, cara teman-teman kita berselingkuh, cara rekan-rekan kerja kita meraih kesuksesan. Ketika teman-teman Anda menghisap ganja, Anda cenderung mencobanya pula. Ketika istri Anda mempunyai kebiasaan memeriksa ulang apakah pintu sudah terkunci sebelum tidur, Anda juga menirunya. Saya mendapati bahwa saya sering meniru perilaku orang-orang di sekitar saya tanpa menyadarinya. Ketika sedang mengobrol, saya akan otomatis meniru sikap tubuh lawan bicara. Di universitas, saya mulai bicara seperti teman sekamar. Ketika pergi ke luar negeri, tanpa sadar saya meniru aksen penduduk setempat, meskipun sudah mengingatkan diri untuk tidak melakukannya. Sesuai aturan umum, makin akrab kita dengan seseorang, makin mungkin kita meniru beberapa kebiasaan mereka. Satu kajian terobosan memantau 12.000 orang selama 32 tahun dan menemukan bahwa peluang seseorang mengalami kelebihan berat badan bertambah 57% bila ia mempunyai teman yang berat badannya berlebih. Ini juga berlaku untuk kebalikannya. Kajian lain menemukan bahwa jika seorang yang berpacaran menjadi kurus, peluang pasangannya ikut menjadi kurus kira-kira 30%. Teman dan keluarga memberikan semacam tekanan tak terlihat yang menarik kita ke arah mereka. Tentu saja, tekanan di orang sekitar buruk hanya jika Anda dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh yang buruk. Ketika astronot Mike Massimoni masih mahasiswa pascasarjana di MIT, ia mengambil mata kuliah robotika. Dari 10 orang yang mengambil mata kuliah itu, 4 orang menjadi astronot. Jika cita-cita Anda adalah terbang ke ruang angkasa, kuliah itu menyediakan kultur terbaik yang bisa Anda harapkan. Begitu pula kajian menemukan bahwa makin tinggi IQ sahabat Anda pada usia 11 atau 12 tahun, makin tinggi IQ Anda pada usia 15 tahun. Bahkan setelah dibandingkan dengan tingkat kecerdasan alami, kita menyerap kualitas-kualitas dan kebiasaan-kebiasaan orang di sekitar kita. Satu hal paling efektif yang dapat dilakukan untuk membangun kebiasaan yang lebih baik adalah bergabung dengan kultur tempat perilaku yang Anda inginkan dianggap perilaku yang normal. Kebiasaan-kebiasaan baru terkesan dapat diraih ketika Anda melihat orang lain melakukannya setiap hari. Jika dikelilingi oleh orang-orang yang bugar, Anda lebih mungkin memandang olahraga sebagai kebiasaan yang lazim. Bila berada di antara penggemar jazz, Anda lebih mungkin percaya bahwa berlatih jazz setiap hari itu wajar. Kultur Anda menentukan harapan Anda tentang apa yang normal. Beradalah di antara orang-orang dengan kebiasaan yang ingin Anda miliki. Anda akan tumbuh bersama. Agar kebiasaan Anda lebih menarik lagi, Anda dapat membawa strategi ini selangkah lebih jauh. Bergabunglah dengan kultur tempat. 1. Perilaku yang Anda inginkan dianggap sebagai perilaku normal. Dan 2. Anda sudah memiliki kesamaan dengan kelompok. Steve Camp, pengusaha di New York City, mengelola perusahaan bernama Nerd Fitness yang membantu para kutu buku dan orang yang dianggap ekstrentik tetap kuat dan sehat. Kalian-kaliannya mencakup penggemar video game, pecandu film, dan orang biasa yang ingin memiliki tubuh ideal. Banyak orang merasa tidak pantas ketika pertama kali datang ke sasana kebugaran atau berusaha mengubah pola makan. Tapi bila Anda sudah sama dengan anggota kelompok dalam hal tertentu, misalnya sama-sama kerajingan Star Wars, perubahan menjadi lebih menarik karena rasanya orang lain juga seperti Anda. Tidak ada yang lebih mendukung motivasi dibandingkan menjadi anggota kelompok. Kondisi itu mengubah proyek pribadi menjadi proyek bersama. Sebelumnya, Anda berusaha sendiri, identitas Anda tunggal. Anda seorang pembaca, Anda seorang pemusik, Anda seorang atlet. Ketika bergabung dengan klub buku atau band atau perkumpulan penggemar bersepeda, identitas Anda menjadi terkait dengan orang-orang di sekitar Anda.
Pertumbuhan dan perubahan tak lagi menjadi perjuangan individu. Kami pembaca, kami pemusik, kami penggemar bersepeda. Identitas bersama mulai memperkuat identitas pribadi Anda. Ini sebabnya setelah meraih suatu sasaran penting sekali untuk mempertahankan kebiasaan Anda. Dalam hal ini, pertemanan dan komunitas menanamkan identitas baru serta memudahkan perilaku bertahan dalam jangka panjang. 2. Meniru orang banyak. Pada 1950-an, psikolog Solomon Asch mengadakan serangkaian eksperimen yang sekarang diajarkan kepada banyak mahasiswa strata 1 tiap tahun. Untuk memulai setiap eksperimen, subjek memasuki ruangan bersama sekelompok orang yang tidak dikenalnya. Tanpa pengetahuan mereka, partisipasi lain adalah aktor-aktor yang sengaja dihadirkan oleh peneliti dan diminta memberikan jawaban yang telah disiapkan untuk pertanyaan tertentu. Kelompok itu diminta melihat kartu dengan garis di bagian atas, lalu kartu kedua yang berisi beberapa garis. Tiap orang diminta memilih garis pada kartu kedua yang memiliki panjang sama dengan garis pada kartu pertama. Ini tugas yang sangat sederhana. Eksperimen selalu dimulai dengan cara yang sama. Pertama, ada beberapa uji coba mudah ketika setiap orang sepakat tentang garis yang benar. Setelah beberapa putaran, partisipasi diminta menjalani uji coba yang sama jelasnya seperti yang terdahulu. Hanya saja per aktor di ruangan itu dengan sengaja memilih jawaban yang salah. Sebagai contoh, mereka menjawab A. Untuk perbandingan dalam gambar 10, semua orang sepakat bahwa garis-garis itu sama, bahkan meskipun keduanya jelas berbeda. Subjek yang tidak menyadari konspirasi itu langsung menjadi bingung. Mata mereka terbelalak, mereka tertawa gugup, mereka mengerti kembali reaksi partisipasi lain. Kekesalan mereka bertambah setiap kali orang yang setuju dengan jawaban keliru itu bertambah. Tak lama kemudian, subjek mulai meragukan penglihatannya sendiri. Akhirnya mereka memberikan jawaban yang dalam hati mereka diketahui tidak benar. Asch menjalankan eksperimen ini berulang-ulang dengan banyak cara berbeda. Yang ia temukan adalah bahwa ketika jumlah aktor ditambah, bertambah pula konformitas subjek. Kalau subjek hanya bersama seorang aktor, pengaruh terhadap pilihannya tidak ada. Subjek hanya berpendapat bahwa ia seruangan dengan seorang bodoh. Ketika ada 2 orang aktor, subjek masih belum begitu terpengaruh. Akan tetapi ketika jumlah aktor ditambah menjadi 3, 4, bahkan 8, subjek menjadi makin terdorong untuk meragukan pengamatannya sendiri. Pada akhirnya, eksperimen hampir 75% subjek tunduk pada pandangan kelompok bahkan meskipun jawaban itu jelas tidak benar. Setiap kali tidak yakin bagaimana harus bertindak, kita mencermati reaksi kelompok untuk memandu perilaku kita. Kita terus memantau lingkungan kita sambil bertanya-tanya, apa yang dilakukan oleh semua orang lain. Kita meriksa ulasan di Amazon atau Yelp atau TripAdvisor karena ingin meniru kebiasaan belanja, makan, dan wisata yang paling baik. Biasanya ini strategi yang cerdas, ada banyak bukti untuk itu. Namun, bisa juga ada sisi buruknya. Perilaku normal kelompok seringkali mengalahkan perilaku yang diinginkan oleh perorangan. Sebagai contoh, studi menemukan bahwa ketika seekor simpanse sebagai anggota kelompok mempelajari cara yang efektif untuk membuka biji kenari, lalu pindah ke kelompok lain yang menggunakan strategi yang kurang efektif, ia menghindari penggunaan metode yang lebih efektif semata untuk bergabung dengan kelompok baru. Manusia ternyata serupa, ada tekanan internal yang sangat kuat untuk tunduk pada norma-norma kelompok. Ganjaran yang diperoleh seringkali lebih besar daripada ganjaran karena memenangkan perdebatan, karena terlihat cerdas, atau karena menemukan kebenaran. Hampir selalu, kita lebih baik salah bersama kelompok daripada benar tapi sendirian. Pikiran manusia tahu bagaimana harus menyesuaikan diri dengan orang lain. Kita dibuat ingin sejalan dengan kebanyakan orang lain. Ini modus kita yang alami. Anda dapat melawannya. Anda dapat memilih mengabaikan kelompok atau berhenti peduli terhadap yang dipikirkan orang lain. Tapi ini tidak mudah. Berjalan melawan arus dalam kultur tempat Anda tinggal menuntut kerja lebih keras. Ketika mengubah kebiasaan berarti menantang kelompok. Perubahan itu tidak menarik. Ketika mengubah kebiasaan berarti menjadi lebih sesuai dengan kelompok. Perubahan itu sangat menarik. 3. Meniru orang yang berkuasa. Manusia dimanapun berusaha meraih kekuasaan, kehormatan, dan status. Kita menginginkan pin dan medali di baju upacara. Kita ingin menyandang gelar di depan nama. Kita ingin diakui, dianggap istimewa, dan dipuji. Kecenderungan ini bisa terkesan tidak produktif, tapi secara keseluruhan merupakan langkah yang cerdas. Dalam sejarah, orang dengan kekuasaan lebih besar dan status lebih tinggi memiliki akses lebih besar ke sumber daya. Tak terlalu takut tentang bertahan hidup dan terbukti lebih menarik bagi lawan jenis. Kita tertarik meniru perilaku-perilaku yang membuat kita dihormati, disepakati, dipuji, dan memiliki status. Kita ingin menjadi sosok yang berotot di sasana kebugaran, atau pemusik yang mampu memainkan teknik paling sulit, atau orang tua dengan anak-anak yang paling sukses, karena hal ini memisahkan kita dari orang kebanyakan.
Jadi, begitu berhasil menyesuaikan diri, kita mulai mencari cara untuk menonjol dibandingkan orang lain. Ini satu alasan kita begitu peduli terhadap kebiasaan-kebiasaan orang yang sangat efektif. Kita berusaha meniru perilaku orang sukses karena kita sendiri ingin sukses. Banyak kebiasaan sehari-hari kita yang merupakan tiruan dari orang-orang yang kita kagumi. Anda meniru strategi pemasaran perusahaan-perusahaan paling sukses dalam industri Anda. Anda membuat resep dari tukang kue yang Anda sukai. Anda meniru gaya bercerita penulis yang Anda sukai. Anda meniru gaya komunikasi atasan Anda. Kita meniru orang yang kita kagumi. Orang berstatus tinggi senang disetujui, dihormati, dan dipuji oleh orang lain. Dan itu berarti jika suatu perilaku dapat membuat kita disetujui, dihormati, dan dipuji, kita merasa perilaku itu menarik. Kita juga termotivasi untuk menghindari perilaku yang akan menurunkan status kita. Kita memangkas pagar hidup dan rumput karena tidak ingin disebut jorok oleh tetangga. Ketika ibu kita datang berkunjung, kita membersihkan rumah karena tidak ingin ditegur. Kita terus-menerus bertanya dalam hati, apa kata orang lain tentang aku? Lalu mengubah perilaku kita berdasarkan jawabannya. 3 bersaudari Polgar, juara-juara catur yang diceritakan di awal bab ini adalah bukti kuat dan lamanya dampak pengaruh sosial yang dapat terjadi pada perilaku kita. Ketiga bersaudari itu berlatih catur berjam-jam sehari dan terus melakukannya selama puluhan tahun. Akan tetapi, kebiasaan dan perilaku ini dipertahankan karena memiliki sifat menarik. Antara lain karena prestasi mereka dihargai oleh kultur mereka, dari pujian oleh orang tua sendiri dan prestasi peraih status sampai ke tingkat Grandmaster. Mereka mempunyai banyak alasan untuk terus bekerja keras. Ringkasan bab 9. Kultur tempat kita tinggal menentukan perilaku-perilaku mana yang menarik bagi kita. Kita cenderung mengambil kebiasaan yang dipuji dan diterima oleh kultur kita karena kita memiliki hasrat yang kuat untuk menyesuaikan diri dan menjadi bagian dari kelompok. Kita cenderung meniru kebiasaan 3 kelompok sosial yang akrab, keluarga dan teman. Orang banyak, kelompok, dan orang berkuasa yang memiliki status dan prestis. Salah satu hal yang paling efektif untuk dilakukan guna membangun kebiasaan yang lebih baik adalah bergabung dengan kultur tempat. 1. Perilaku yang Anda inginkan dianggap normal, dan 2. Anda sudah memiliki sesuatu yang juga dimiliki oleh sesama anggota kelompok. Perilaku normal kelompok seringkali lebih kuat daripada perilaku yang diinginkan secara individu. Seringkali kita lebih baik keliru bersama kelompok daripada benar tapi dikucilkan. Jika suatu perilaku dapat membuat kita disetujui, dihormati, dan dipuji, kita merasa perilaku itu menarik. Bab 10. Bagaimana menemukan dan mengoreksi penyebab kebiasaan buruk Anda. Di penghujung 2012, saya sedang duduk di apartemen tua hanya beberapa blok dari jalan paling terkenal di Istanbul, Istiklal, Kadesi. Saya sedang dalam lawatan 4 hari ke Turki. Dan pemandu saya, Mike, duduk santai di kursi tamu kusam begitu jauh dari saya. Mike bukan pemandu profesional, ia hanya seorang asal Maine yang pernah tinggal di Turki selama 5 tahun. Tapi ia menawarkan diri mengantar saya berkeliling sewaktu saya berkunjung ke negeri itu, dan saya tidak keberatan. Pada malam yang khusus ini, saya diundang makan malam bersamanya dan beberapa taman Turkinya. Kami bertujuh dan saya satu-satunya yang saat itu tidak merokok, sedangkan yang lain bisa menghabiskan 1 pak sehari. Saya bertanya kepada salah seorang Turki itu bagaimana ia mulai merokok. Teman, katanya. Selalu bermula dari teman. Ada teman yang merokok, lalu kita mencobanya. Yang betul-betul menarik adalah setengah dari orang-orang di ruangan itu telah berusaha berhenti merokok. Mike sudah tidak merokok selama beberapa tahun saat itu, dan ia bersumpah menghentikan kebiasaan itu karena membaca buku berjudul Alan Cairns Easy Why to Stop Smoking. Buku itu membebaskan Anda dari beban mental akibat merokok, katanya. Yang dikatakan adalah berhenti berbohong pada diri sendiri. Anda tahu Anda tidak sungguh ingin merokok. Anda tahu Anda tidak sungguh menikmatinya. Katanya Anda merasa seolah-olah Anda bukan korban lagi. Anda mulai sadar bahwa Anda tidak perlu merokok. Saya tidak pernah mencoba merokok, tapi saya penasaran dengan isi buku itu. Penulisnya menggunakan strategi yang menarik untuk membantu perokok menghilangkan nafsu merokok. Ia secara sistematis membingkai ulang tiap petunjuk yang terkait dengan merokok dan memberinya makna baru. Ia mengatakan hal-hal seperti, Anda mengira berhenti dari sesuatu, padahal Anda tidak sedang berhenti dari sesuatu karena rokok tidak melakukan apapun kepada Anda. Anda mengira merokok adalah sesuatu yang Anda butuhkan demi pergaulan, padahal tidak demikian. Anda dapat bergaul tanpa merokok sama sekali. Anda mengira merokok membebaskan Anda dari stres, padahal tidak. Merokok tidak membebaskan saraf Anda, justru merusaknya. Berulang-ulang, ia menyampaikan kembali frasa-frasa tadi dan hal semacamnya. Ingat baik-baik, katanya, Anda tidak kehilangan apapun dan Anda mendapatkan hasil positif yang luar biasa. Tidak hanya dalam kesehatan, tapi juga dalam energi dan uang serta kepercayaan diri. Rasa hormat pada diri sendiri,
kebebasan, dan yang paling penting, umur panjang serta hidup yang berkualitas di masa mendatang. Ketika Anda sampai ke bagian akhir buku itu, merokok terkesan seperti hal paling konyol yang pernah dilakukan di dunia. Dan jika Anda tak lagi berharap merokok akan memberikan manfaat kepada Anda, tidak ada alasan lagi untuk merokok. Ini kebalikan dari hukum kedua perubahan perilaku, menjadikannya tidak menarik. Nah, saya tahu gagasan ini mungkin terdengar terlalu sederhana. Cukup ubah pikiran Anda, maka Anda akan dapat berhenti merokok. Sebentar lagi akan saya jelaskan. Dari mana asal gairah atau nafsu? Setiap perilaku memiliki gairah di tingkat permukaan dan motif yang lebih dalam. Saya sering merasakan gairah yang kira-kira seperti ini. Saya ingin makan tahu. Seandainya Anda bertanya mengapa saya ingin makan tahu, saya tidak akan menjawab karena saya perlu makan untuk bertahan hidup. Padahal sesungguhnya di tempat yang lebih dalam, saya termotivasi untuk makan tahu karena saya harus makan supaya tetap hidup. Motif yang lebih dalam adalah untuk mendapatkan makanan dan air, bahkan meskipun yang sangat saya inginkan adalah tahu. Beberapa motif yang lebih dalam kita antara lain menghemat energi, mendapatkan makanan dan air, mendapat pasangan dan berproduksi, menghubungkan dan meningkatkan diri dengan orang lain, mendapatkan penerimaan dan pengakuan dalam pergaulan, mengurangi ketidakpastian, meraih status dan prestasi. Gairah hanyalah manifestasi tertentu untuk motif yang lebih dalam. Otak manusia tidak berkembang sekalipun sekarang Anda ingin sekali merokok, ingin memeriksa Instagram, atau ingin sekali bermain video game. Di tingkat yang dalam, Anda hanya ingin mengurangi ketidakpastian dan mengurangi kecemasan, diterima dan diakui dalam pergaulan, atau meraih status. Jika Anda perhatikan setiap produk yang bentuk kebiasaan, Anda akan melihat bahwa hampir semua produk itu tidak menciptakan motivasi baru, tapi sekedar memanfaatkan motif manusiawi yang sudah ada. Mendapatkan pasangan dan berproduksi sama dengan menggunakan Tinder. Berhubungan dan mengikatkan diri dengan orang lain sama dengan membuka-buka Facebook. Mendapatkan penerimaan dan pengakuan dalam pergaulan sama dengan menggugah di Instagram. Mengurangi ketidakpastian sama dengan mencari di Google. Meraih status dan prestasi sama dengan bermain video game. Kebiasaan Anda di zaman modern adalah solusi untuk hasrat dari masa lalu. Versi baru kesalahan moral lama. Motif yang ada di balik perilaku manusia tetap sama. Kebiasaan tertentu yang kita lakukan berbeda hanya dalam periode sejarah. Berikut bagian yang sangat kuat. Ada banyak cara berbeda untuk memenuhi motif mendasar yang sama. Seseorang mungkin belajar mengurangi stres dengan merokok. Orang lain belajar menurunkan kecemasan dengan berlari. Kebiasaan Anda saat ini tidak harus merupakan cara terbaik untuk memecahkan masalah yang Anda hadapi. Cara itu hanya kebetulan telah Anda pelajari. Begitu mengaitkan suatu solusi dengan masalah-masalah yang perlu Anda pecahkan, Anda terus kembali ke situ. Semua kebiasaan terkait dengan asosiasi. Asosiasi ini menentukan apakah menurut kita suatu kebiasaan layak diulang atau tidak, sebagaimana dibahas dalam bab tentang kaidah pertama. Otak Anda terus menyerap informasi dan memeriksa petunjuk-petunjuk di sekitar. Setiap kali Anda menemukan petunjuk, otak Anda menjalankan simulasi dan membuat prediksi tentang apa yang dilakukan pada kesempatan berikutnya. Petunjuk, Anda melihat kompor sedang panas. Prediksi, kalau menyentuhnya, aku akan terbakar, jadi aku tidak boleh menyentuhnya. Atau petunjuk, Anda melihat lampu lalu lintas akan menjadi hijau. Prediksi, kalau tancap gas, mungkin aku akan berhasil melewati persimpangan dan tidak terlambat sampai di tujuan. Jadi aku harus tancap gas. Anda melihat petunjuk, melompokkannya berdasarkan pengalaman masa lalu menentukan tanggapan yang paling sesuai. Ini semua berlangsung dalam sekejap, tapi memainkan peran yang sangat penting dalam kebiasaan Anda karena setiap aksi didahului dengan prediksi. Hidup terasa reaktif, padahal sesungguhnya hidup itu prediktif. Sepanjang hari, Anda membuat tebakan-tebakan terbaik tentang bagaimana harus beraksi berdasarkan apa yang Anda lihat dan berhasil di masa lalu. Anda tidak berhenti membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi kemudian. Perilaku kita sangat bergantung pada prediksi, dan kata lain, perilaku kita sangat bergantung pada bagaimana kita menafsirkan peristiwa yang terjadi pada diri kita. Tidak harus realitas objektif peristiwa-peristiwa itu sendiri. Dua orang dapat melihat rokok yang sama. Satu orang merasakan dorongan untuk merokok, sedangkan yang lain terganggu oleh baunya. Petunjuk yang sama dapat memicu kebiasaan baik atau sebaliknya, tergantung prediksi Anda. Penyebab kebiasaan Anda sesungguhnya adalah prediksi yang mendahulunya. Prediksi-prediksi ini mengantar ke perasaan yang terkait dengan bagaimana kita biasa menjelaskan gairah, perasaan, hasrat, dorongan. Perasaan dan emosi mengubah petunjuk yang kita dapatkan dan prediksi yang kita buat menjadi sinyal yang dapat kita terapkan. Sinyal itu membantu kita menerapkan apa yang sedang kita rasakan.
Sebagai contoh, entah disadari atau tidak, Anda merasakan seberapa hangat atau dingin saat ini. Jika temperatur turun 1 derajat, Anda barangkali tidak akan berbuat apa-apa. Namun ketika temperatur turun 10 derajat, Anda akan merasa dingin dan mengambil baju hangat. Perasaan dingin adalah sinyal yang menyuruh Anda beraksi. Anda merasakan petunjuk itu sepanjang waktu, tapi hanya ketika meramalkan bahwa Anda akan menjadi lebih baik dalam situasi yang berbeda Anda melakukan aksi. Gairah adalah perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang. Gairah adalah hasrat untuk mengubah keadaan internal. Ketika temperatur turun, ada kesenjangan antara apa yang tubuh Anda sedang rasakan dan apa yang ingin Anda rasakan. Kesenjangan antara keadaan saat ini dan keadaan yang Anda inginkan yang memberi alasan untuk beraksi. Hasrat adalah perbedaan antara di mana Anda sekarang dan di mana Anda ingin berada pada masa mendatang. Bahkan aksi yang paling kecil dipicu oleh motivasi untuk merasa berbeda daripada yang sedang Anda rasakan. Ketika Anda sedang ingin sekali makan, ingin sekali merokok, atau ingin sekali membuka media sosial, yang sesungguhnya Anda inginkan bukanlah keripik kentang, rokok, atau sekumpulan like. Yang sesungguhnya Anda inginkan adalah merasa berbeda. Perasaan dan emosi memberitahu kita entah untuk bertahan pada keadaan saat ini atau melakukan perubahan. Perasaan dan emosi membantu kita memutuskan arah aksi yang paling baik. Pakar ilmu syaraf menemukan bahwa ketika emosi dan perasaan menjadi lemah, kita sungguh kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan. Kita tidak memiliki sinyal tentang apa yang harus dicari dan dihindari. Seperti kata ilmuwan syaraf Antonio Damasio, emosilah yang memungkinkan Anda menandai sesuatu sebagai baik, buruk, atau sama saja. Untuk ringkasnya, hasrat tertentu yang Anda rasakan dan kebiasaan yang Anda jalankan sesungguhnya merupakan upaya untuk memenuhi motif-motif dasar yang ada di baliknya. Setiap kali suatu kebiasaan berhasil memenuhi suatu motif, Anda mengembangkan gairah untuk mengerjakannya lagi. Sejalan dengan waktu, Anda belajar meramalkan bahwa membuka media sosial akan membantu Anda merasa disukai atau bahwa menonton YouTube akan memungkinkan Anda melakukan rasa takut. Kebiasaan menjadi menarik ketika kita mengaitkannya dengan perasaan-perasaan positif, dan kita dapat menggunakan wawasan ini demi keuntungan kita, bukan sebaliknya. Cara memprogram ulang otak untuk menikmati kebiasaan sulit. Anda dapat menjadikan kebiasaan sulit lebih menarik jika berhasil mengaitkan kebiasaan itu dengan pengalaman positif. Terkadang, yang Anda perlukan hanya sedikit perubahan pola pikir. Sebagai contoh, kita seringkali bicara tentang segala sesuatu yang harus kita kerjakan pada hari tertentu. Anda harus bangun pagi untuk bekerja. Anda harus berhasil memastikan satu penjualan lagi demi kelangsungan bisnis. Anda harus memasak makan makanan malam untuk keluarga. Sekarang bayangkan Anda hanya mengubah satu kata. Anda bukan harus, melainkan Anda berkesempatan. Anda berkesempatan bangun pagi untuk bekerja. Anda berkesempatan memastikan satu penjualan lagi. Anda berkesempatan masak makan untuk keluarga. Cukup dengan mengubah satu kata, Anda mengubah cara Anda memandang peristiwa-peristiwa yang sama. Anda berubah dari memandang perilaku-perilaku ini sebagai beban menjadi sebagai kesempatan. Yang pokok dalam kedua versi realitas itu adalah benar. Anda harus melakukan hal-hal itu dan Anda juga berkesempatan melakukannya. Kita bisa mendapatkan bukti untuk perubahan pola pikir apapun yang kita pilih. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang yang memakai kursi roda. Ketika ditanya, apakah terkurung di kursi roda membuatnya merasa sulit? Ia menjawab, saya bukan terkurung di kursi roda ini. Saya merasa terbebaskan oleh kursi roda ini. Kalau bukan karena kursi roda ini, saya akan tetap diranjang dan tak pernah bisa meninggalkan rumah. Perubahan perspektif ini mengubah total caranya menjalani hidup sehari-hari. Membingkai ulang kebiasaan dengan lebih berfokus pada manfaat ketimbang kerugian adalah cara yang cepat dan mudah untuk memprogram ulang pikiran dan menjadikan kebiasaan terkesan lebih menarik. Olahraga. Banyak orang mengaitkan olahraga dengan kewajiban berat yang menguras energi dan melelahkan. Anda dapat dengan sama mudah memandangnya sebagai cara untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan stamina. Alih-alih berpikir, aku harus lari pagi hari ini, katakanlah, sudah waktunya meningkatkan stamina dan berlari lebih cepat. Keuangan. Menabung seringkali dikaitkan dengan pengorbanan, namun Anda dapat mengaitkannya dengan kebebasan, bukan pembatasan. Jika menyadari kebenaran sederhana berikut, hidup di bawah kemampuan Anda saat ini berarti meningkatkan kemampuan Anda di masa mendatang. Uang yang Anda hemat bulan ini meningkatkan daya beli Anda bulan berikutnya. Meditasi. Siapapun yang pernah mencoba bermeditasi lebih dari 3 detik, tahu betapa kesal ketika secara tak terhindarkan gangguan berikutnya muncul dalam pikiran Anda. Anda dapat mengubah frustasi menjadi sukacita ketika sadar bahwa tiap interupsi memberi Anda peluang untuk berlatih mengatur nafas. Pengalih perhatian adalah hal yang baik karena Anda memerlukannya untuk berlatih meditasi. Ketegangan sebelum bertanding. Banyak orang merasa cemas sebelum membawakan presentasi besar atau bersaing dalam kompetisi penting.
irama napas lebih cepat, denyut jantung bertambah, kegelisahan meningkat. Kalau menafsirkan perasaan-perasaan ini secara negatif, kita akan merasa terancam dan makin tegang. Kalau menafsirkan perasaan-perasaan ini secara positif, kita dapat memberikan reaksi dengan lancar dan cerdas. Anda dapat membingkai ulang, aku gugup, menjadi aku bersemangat dan mendapatkan tambahan adrenalin untuk membantu berkonsentrasi. Perubahan pola pikir kecil ini bukan sesuatu yang ajaib, tapi bisa membantu mengubah perasaan-perasaan yang Anda kaitkan dengan kebiasaan atau situasi tertentu. Jika ingin selangkah lebih maju, Anda dapat menciptakan ritual motivasi. Anda cukup berlatih menghubungkan kebiasaan-kebiasaan Anda dengan sesuatu yang Anda nikmati, lalu Anda bisa menggunakan petunjuk itu setiap kali memerlukan sedikit motivasi. Sebagai contoh, jika selalu memutar lagu yang sama sebelum berhubungan seks, Anda akan mulai menghubungkan musik itu dengan aksi. Setiap kali Anda ingin mendapatkan suasana hati itu, tekan saja tombol play. Ed Latimore, petinju dan penulis dari Pittsburgh, mengambil manfaat dari strategi serupa tanpa menyadarinya. Realisasi yang aneh, tulisnya. Fokus dan konsentrasi saya meningkat cukup dengan memasang handphone sewaktu menulis. Saya bahkan tidak harus menggunakannya untuk mendengarkan musik. Tanpa menyadarinya, ia mengondisikan diri sendiri. Awalnya ia memasang handphone, memutar jumlah musik ia nikmati, dan menjadi berfokus pada pekerjaan. Setelah melakukan 5, 10, 20 kali, memasang handphone menjadi petunjuk bahwa ia secara otomatis mengaitkannya dengan peningkatan fokus. Gairah muncul secara alami. Atlet menggunakan strategi-strategi serupa agar dapat berfokus pada performa. Selama karir baseball saya mengembangkan ritual peregangan dan melempar yang khusus sebelum tiap pertandingan. Seluruh rangkaian prosesnya berlangsung kira-kira 10 menit, dan saya sungguh melakukan hal sama setiap kalinya. Selain sebagai pemanasan fisik sebelum bermain, yang lebih penting, ritual itu membawa saya ke status mental yang tepat. Saya mulai mengaitkan ritual pertandingan saya dengan perasaan kompetitif dan fokus. Bahkan ketika motivasi saya tidak ada, begitu mengerjakan ritual itu, saya langsung berada dalam mood bertanding. Anda dapat mengadaptasi strategi ini untuk hampir setiap tujuan. Misalkan Anda ingin merasa lebih bahagia secara umum, carilah sesuatu yang membuat Anda sungguh bahagia. Misalnya, mandi rendam, atau mengajak binatang piaraan Anda bermain, lalu buat rutinitas singkat yang Anda lakukan setiap kali sebelum Anda melakukan hal yang Anda sukai. Mungkin menghela napas panjang dan tersenyum. 3 kali menarik nafas panjang, tersenyum, mengelus-ngelus binatang piaraan. Ulangi. Akhirnya Anda akan mulai mengaitkan rutinitas menghela nafas dan tersenyum dengan suasana hati yang baik. Rutinitas itu menjadi petunjuk yang bermakna merasa bahagia. Begitu menjadi mapan, Anda dapat menerapkannya kapan saja. Anda perlu mengubah kondisi emosi. Stres saat bekerja, tarik nafas panjang 3 kali lalu tersenyum. Kecewa dengan hidup, tarik nafas panjang 3 kali dan tersenyum. Setelah terbangun menjadi kebiasaan, petunjuk itu dapat membangkitkan gairah, bahkan meskipun hampir tidak ada kaitannya dengan situasi asli. Kunci dalam menemukan dan mengoreksi penyebab kebiasaan-kebiasaan buruk Anda adalah membingkai ulang asosiasi yang Anda miliki tentang kebiasaan-kebiasaan itu. Memang tidak mudah, tapi jika dapat memprogram ulang prediksi-prediksi Anda dapat mengubah kebiasaan yang sulit menjadi kebiasaan yang menarik. Ringkasan bab 10. Kebalikan hukum kedua perubahan perilaku adalah menjadikannya tidak menarik. Setiap perilaku memiliki gairah tingkat permukaan dan motif dasar yang lebih dalam. Kebiasaan Anda sama seperti solusi dunia modern untuk hasrat-hasrat berubah. Penyebab kebiasaan-kebiasaan Anda sesungguhnya adalah prediksi yang mendahului kebiasaan itu. Prediksi mengantarkan ke perasaan. Berfokus pada manfaat dari menghindari kebiasaan buruk untuk menjadikannya terkesan tidak menarik. Kebiasaan menjadi menarik ketika kita mengaitkannya dengan perasaan positif dan tidak menarik ketika kita mengaitkannya dengan perasaan negatif. Ciptakan ritual motivasi dengan melakukan sesuatu yang Anda nikmati sesaat sebelum kebiasaan yang sulit.